Sebermulanya adalah kopi. Eh, Haldi bersama kambingnya, Baba Budan dengan eh, keberaniannya mencuri 7 bibit kopi. Beberapa orang yang berani sampai Carlos de Melo Palheta adalah orang-orang yang membuat kita semua bisa menikmati kopi-kopi dari seluruh penjuru negeri. Begitu panjang sekali kopi-kopi di dunia ini dikuasai oleh Arab, yang kemudian orang-orang tersebut berhasil mencuri. Hingga kini kita bisa tahu kopi Sumatera, kopi Bali, kopi Jamaika, kopi yang ada di Amerika Latin. Lewat kopi kita bertemu banyak sekali orang, lewat kopi kita belajar banyak sekali perubahan dan gagasan-gagasan tercipta lewat secangkir kopi. Udah. Semenit. Oke. Ternyata dia ngeliat durasi di sini. Oke, maaf kalau membatasi. Ya, kita lagi ada di Dongeng Kopi. Sekarang di sebelahku ada Mas Renggo Darsono ya. Iya. Oke, Renggo Darsono. Bermula adalah kopi. Gagasan muncul dari secangkir kopi. Iya. Kalau dari buku, Kalau dari buku, kopi banyak sekali sih didokumentasikan lewat buku, tapi sebagian besar kopi dia ceritanya itu muncul dari budaya tutur. oke, berarti Ya, jadi yang terdokumentasi dengan baik setelah ditulis oleh orang-orang Eropa kan gitu. Jadi yang perkembangan dari ya itu kemudian menjelma menjadi buku sih Mas ya. Maksudnya dia tulis kopi pertama kali diperdagangkan oleh kekaisaran Arab, terus habis itu dicuri sama pedagang Belanda kan, itu VOC waktu itu, baru tersebar ke seluruh dunia. Oh, udah malah gara-gara Iya, VOC ya. persebaran kolonial. Jadi Iya. kolonialisasi membuat kopi menjadi ditanam di berbagai wilayah. Berarti kalau waktu itu VOC nggak ini, berarti yang bisa ngopi siapa aja? Yang bisa ngopi, ya kita hanya menikmati kopi dari satu monopoli ini, bangsa Arab. Tapi itu kalau catatan sejarah ini ya Mas ya, orang Barat yang menuliskan kan. Kita kalau orang-orang kayak masyarakat Indonesia, orang-orang Timur ini kan terbiasa budaya tutur gitu kan. Iya, iya. Makanya kemudian dongeng kopi ini muncul sebagai bagian melestarikan budaya tutur. Jadi ada cerita yang muncul di sana. Iya Mas. Iya, aku juga sempat punya project yang berangkatnya dari budaya tutur gitu. Waktu itu memang percayanya, wah kita ini pokoknya sukanya tuh ngobrol, Iya. nongkrong, kayak gitu-gitu. Sehingga pemikiran-pemikiran tuh kadang tersalur atau terdistribusinya tuh pengetahuan lewat itu gitu kan. Itu waktu itu aku di Kupang, Nusa Tenggara Timur gitu. Oke. Mempergunakan arsip museum jadi satu karya pertunjukan waktu itu. Soal regenerasi Lamalera, kalau pernah tahu yang lompat nembak paus. Ah iya Nah, iya. soal itu, soal regenerasi itu waktu itu. Tapi belum ada di YouTube ya, karena belum kami rilis sama sekali. Sabar. Ya. Gitu. Oke. Balik lagi ke dongeng, buku, terus kopi. Kopi. Gitu. Kalau tadi di awal udah sejarah singkatnya gitu. Seberapa besar buku mempengaruhi kopi, Mas? Besar sekali. Kalau dongeng kopi hampir irisannya sangat kental Mas ya, sangat kentara sekali. Karena memang satu yang pengen kita hadirkan adalah ruang
literasi gitu ya, budaya tutur, berbagi cerita, dan berbagi ceritanya tidak sekadar menghabiskan waktu percuma, tapi harapannya juga membicarakan mengenai buku yang dibaca teman-teman, kemudian juga yang kita miliki, karena kan di Dongeng Kopi ini ada perpustakaannya, terus ada toko bukunya, dan ada ruang untuk biasanya teman-teman bedah buku gitu ya. Jadi memang kental sekali di sana. Dan kopi ini sebagai medium penghubung antara dongeng, buku, budaya tutur, buku, dan kopi. Itulah sebabnya di dongeng ini sejak pertama kali kita hadir 2012, waktu itu formatnya masih berbagi cerita kopi di dunia maya ya, lewat Twitter waktu itu kami. 2012 gitu ya. Pertumbuhannya bagus, responnya bagus. Saya sebagai moderator waktu itu banyak sekali belajar karena teman-teman follower yang membagikan informasi soal kopi. Saya tahu kopi, prosesnya bagaimana, tempat kopi yang enak di berbagai wilayah di mana, kopi-kopi legendaris di mana, di berbagai wilayah di Indonesia itu justru dari Twitter kan gitu. Nah, dari situ kita ada cerita yang dibagikan gitu ya. Saya berpikir bahwa kita memang kental sekali dan kentara bahwa masyarakat kita gemar berkumpul dan berbagi cerita gitu kan. Nah, dongeng ini hadir sebagai bagian itu. Makanya kami nggak pernah iklan Mas dari awal pertama kali buka. Yang kita bangun, yang kita bangun getok tular Mas. Getok tular tuh word of mouth. Ya, word of itu mouth. Ya. lebih percaya banget sih orang pasti kalau di istilahnya apa ya, direkomendasiin. Iya. Lu mending sini aja deh gitu, itu lebih oke. Oh, pakainya getok tular. Iya Pak. Makanya. Aku pertama tahu kalau nggak salah waktu itu di apa ya, di belakang UPN. Iya, Gorongan. Itu kali kedua Mas. Jadi kita udah pindah. Pertama di Kiai Mojo, dekat Tugu. Kiai Mojo dekat Tugu. Ya 500 meter dari Tugu. Ke utara apa ke timur? Ke barat. Ke barat. Ke barat. Setelah pasar. Setelah pasar ya? Iya, setelah pasar. Setelah pasar apa itu? Pingit ya? Gue lupa namanya. Iya, yang dulu ada jembatan. Ada jembatan. Oh, pertama di situ, baru kedua di Gorongan. Itu ya, dekat UPN, baru terakhir di sini di kaki Merapi di Umbul Martani. Umbul Martani. Jauh ya? Jauh banget Mas. Jauh. Orang kalau kesini sekarang harus punya rencana matang gitu ya. Maksudnya ngopi yang terencana, pembelian yang terencana. Kalau dulu waktu kami masih di belakang UPN, kami selalu ramai itu karena banyak sekali pembelian tidak terencana. Lewat, ada warung kopi, ada toko buku, mampir gitu kan. Ada warung kopi, buka pagi, mampir gitu. Sekarang ya, orang harus menyiapkan diri, memastikan buka dulu atau enggak kan. Benar. Gitu. Itu apa, kalau dari sales, jauh banget nggak? Babat alas Mas. Mulai lagi dari nol. Di sini itu tahun berapa? 2019 Februari. Tanggal 22. Sebenarnya kita mau belum. Sebenarnya kita mau tanggal 21. Karena 212. Tapi kok sangat politis gitu akhirnya. Kita bikin 222 lah gitu kan. Akhirnya pertama kali kita bikin 222 cangkir gratis untuk teman-teman yang datang. Nah, kayak gitu tuh sebagai perayaan. Itu baru habis seminggu. Berarti bisa bayangin kan? Berarti yang datang kan bertahap kan? Sabar. Iya. Iya. Iya, kalau di istilahnya apa ya? Kalau di sana rada kotaan dikit ya. Gitu, orang nggak pakai mikir. Kalau yang di sini kan, udah bayangin dulu itu loh. Di bayangannya, aduh jauh. Aduh kok di kaki Merapi itu seberapa jauh sih gitu. Gitu Mas. Tapi kan yang kesini yang pasti-pasti aja berarti orangnya. Gitu kan. Ya udah ini juga berarti mesti udah kehitung juga gitu. Nah, terus turunan kalau waktu itu nggak pernah promosi karena udah ada bantuan dari teman-teman follower Twitter gitu. Kalau sekarang ya mau nggak mau, suka nggak suka kita harus rubah segmen Mas. Jadi dulu mahasiswanya bebas, maksudnya ya UGM ya UPN ya Atma mana-mana gitu kan. Karena relatif ada di tengah gitu. Nah, sekarang karena kita ini berada di kaki Merapi, hampir mau naik ke gunung, ya kita ganti segmen. Jadi yang kita tuju sekarang lebih ke teman-teman UII yang paling deket kan. Terus sisanya ya teman-teman pelanggan lama dan pelancong gitu kan. Wisatawan ya. Pelancong sih yang paling deket juga karena situsnya ya. Sekalian mampir gitu. Oke.
Buku terakhir yang kamu baca? Buku terakhir yang saya baca, Eka Kurniawan. Mana? Dendam. Ya Cantik. seperti Dendam Rindu Harus Dibayar. Wah, iya. Kalau Mbak Dede nonton, dia kayaknya bakalan nonton filmnya Mas Edwin. Oh iya, ada film. Rekomendasinya apa? Iya, jadi kemarin gue sekolah di Kinosaurus Januari itu, sekolah producing film. Nah, Kinosaurus tuh punya bagian daripada Mbak Dede itu tadi gitu. Mbak Dede itu produsernya Mas Edwin. Mas Edwin sedang akan garap film Seperti Dendam. Kamu bisa cek Instagramnya aja deh, Seperti Dendam itu udah rame banget, udah banyak banget yang nunggu. Aku yang Oke, baca saya nunggu, belum aku nunggu selesai banget. aja, udah jadi nggak sabar coy, gara-gara wah gila nih jadi akhirnya jadi film juga kayak gitu-gitu. Apalagi Eka Kurnia, aku yang Cantik Itu Luka juga aku belum selesai, yang malah kisah-kisah horornya Mas Eka Kurniawan itu aku malah yang selesai. Oh, iki apa namanya? Budak Setan. Budak itu ya. Ada di sini tuh di perpustakaan atas. Ada juga. Ada. Bisa, Itu pas bisa dapat ini kan di pameran bukunya. Itu kan udah langka atau Mas yang Lama sekarang banget. udah lama banget tuh. Itu dalam rangka siapa ya? Maestronya siapa horor tuh Indonesia? Harahap tuh lupa. Iya. Nah, Aduh aku lali weh. kolaborasi tuh beberapa penulis gitu ya, ada Uguran Prasad juga, Intan Paramadita sama Eka Kurniawan. Itu. Oh, terakhir baca Seperti Dendam gitu. Oke. Seperti Dendam. Kamu punya ekspektasi apa nih? Kamu tahu ada siapa? Dia bisa Ethan, aku seneng ada ya. si siapa cowoknya tuh? Aku seneng. Kawir. Iya, aku Ajo Kawir. Ajo Kawir. Gue Jawo Kawir. Aku senengnya itu kan ini ya. Eka itu bisa ngangkat tema yang menurutku kok iso ya mikir masalah ngaceng lho bajigur piye Jal. Karena kan sebenarnya semua orang sebenarnya kan ya ngacengan Mas. Iya, Dalam konteks banyak hal loh. Misalnya kan ya kalau misalnya di konteks bisnis misalnya kan kayak sekarang nih orang banyak yang ngacengan lihat kedai kopi yang prospeknya besar rame-rame buka warung kopi gitu kan. Ngacengan kan gitu ya. Nah ini cerita tentang orang ngaceng kan piye Mas Bajigur kan. Orang ngaceng lebih apik tenan iki. Aku bener-bener iki sederhana tapi wangun tenan asem tenan. Sampai terakhir baca itu aku langsung mikir, kok iso ya? Kok bisa ya? Pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Kok bisa ya gitu ya nulis kayak gitu tuh. Oke. Tapi aku sempat baca apa ya yang dia soal pram tapi dijadiin tesis kalau nggak salah ya. Itu yang apa ya? Pendekatan realismenya pram kalau nggak salah itu. Bukunya Mas Eka juga. Iya, Eka Kurniawan, tapi kayak semacam kumpulan risetnya dia lah gitu. Itu tuh belum baca kayaknya. Bukan novel, bukan juga cerpen gitu. Terus aku nemu di tulisan lain juga malahan katanya dia pramnya versi sekarang. Iya. Ya saking bisa menuliskan dengan cukup bener-bener kayak kita itu nggak mau berhenti loh pokoknya kudu rampung kudu rampung harus selesai kan gitu nggak boleh dijeda. Oke. Jadi saranku harus diselesaikan. Iya, Rapenak banget dijeda gitu. kentang Pak kena tanggung kan gitu. Tapi yang di Bumi Manusia aku ngerasain hal itu Mas. Sekali ke bed harus sampai rapi. Iya. Tapi nanti tak coba lagi deh itu Seperti Dendam sama Cantik Itu Luka. Kebetulan ada juga bukunya di rumah. Tak selesai sebelum filmnya rilis lah paling enggak ya. Kita tahu bocorannya ya. Enggak tahu nanti sama Mas Edwin mau diubek-ubek kayak apa gitu. Tapi paling enggak halnya tuh pasti sama. Rilis kapan rencana? Gua nggak tahu kalau rilisnya semoga. Saya penasaran jadian nih. Makanya semoga tahun berapa ya Mas Edwin kira-kira? 2020 kan atau 2021 ya? Itu. Oke, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Kopi tuh bisa dibilang ini nggak sih? Kalau tadi sama kaitan sama buku tuh, dia bisa jadi katalis nggak sih? Terus jadi munculin obrolan? Oh bisa banget. Justru itu yang Justru bisa banget ya. Nah, aku juga tadi soalnya curiga apakah kopi sebagai katalisnya gitu. Iya. Sehingga jadi gitu. Kalau di dongeng itu menu-menu kami namanya aneh-aneh. Maksudnya Ambil dari apa nih? Ya kita Judul ngambil buku apa dari apa? tokoh-tokoh fiksi Oke. gitu ya, tokoh-tokoh dan penggalan-penggalan fiksi di buku-buku yang pernah selintas kami baca gitu ya. Jadi termasuk juga beberapa
kan kita juga jualan kopi biji ya Mas ya. Kopi biji kami kan ada house blend atau kopi campur sari lah, mix yang untuk kebutuhan espresso gitu kan. Nah kita kasih nama juga nama-nama ini, nama-nama judul buku kayak Geni Jora, ini laku keras nih Geni Jora nih kan. Itu judul buku. Judul buku itu Geni Jora. Itu saya ingat banget buku itu. Karena buku yang pertama kali saya jual waktu ngelapak di kampus, Pak. Maksudnya paling laku pertama kali. Jadi kita kan mahasiswa kere ya, nggak punya duit kan gitu ya. Wajib. Maka salah satu cari duitnya ya kita waktu itu nggadein KTP, SIM,